Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya Bilki Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, inilah Kominfo Newsroom selengkapnya. Bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan 2023, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memimpin upacara ziarah nasional di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Presiden didampingi Wapres Ma'ruf Amin juga melaksanakan tabur bunga dan berdoa di pusara para pahlawan yang telah gugur. Presiden Joko Widodo memimpin upacara ziarah nasional dalam rangka peringatan Hari Pahlawan di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta Selatan. Setibanya di Taman Makam Pahlawan Nasional pukul 7.45 waktu Indonesia Barat, Presiden yang didampingi Wakil Presiden disambut oleh Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Rangkaian upacara dimulai pukul 8.10 waktu Indonesia Barat dengan laporan Komandan Upacara Kolonel Puguh Yulianto kepada Presiden Joko Widodo. Kemudian dilanjutkan dengan mengheningkan cipta untuk mengenang para pahlawan yang telah gugur pada pertempuran 10 November 1945. Untuk mengenang jasa para pahlawan dan pejuang-juang bangsa, mengheningkan cipta dimulai. Prosesi selanjutnya, Presiden dan Wakil Presiden meletakkan karangan dan tabur bunga, serta berdoa di pusara para pahlawan. Adapun tabur bunga antara lain dilakukan sejumlah tokoh, mulai dari pusara Presiden ketiga Republik Indonesia B.J. Habibie dan pusara almarhumah Ibu Negara Hasri Ainun Habibie, almarhumah Ibu Negara Ani Yudhoyono, pusara Wakil Presiden Republik Indonesia keempat almarhum Ubar Wirahadi Kusuma, dan pusara mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Abdul Haris Nasution. Usai mengikuti upacara ziarah nasional, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menetapkan 6 tokoh sebagai pahlawan nasional 2023. Presiden Jokowi juga menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Jasa Pratama kepada Presiden Federasi Sepak Bola Internasional Giovanni Vincenzo. Pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 2023, pemerintah Indonesia kembali menetapkan gelar pahlawan nasional kepada 6 tokoh dari berbagai daerah yang telah berjasa bagi bangsa dan negara. Penganugerahan ini berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 115/TK/tahun 2023 tentang penganugerahan gelar pahlawan nasional yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 November 2023. Pembacaan keputusan Presiden tersebut dilakukan oleh Sekretaris Militer Presiden Laksda TNI Hersan di Istana Negara Jakarta, yang dihadiri oleh para ahli waris dari para tokoh yang sekaligus mewakili para penerima gelar dan penghargaan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan dan penghormatan yang tinggi atas jasa-jasanya yang luar biasa, yang semasa hidupnya pernah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata atau perjuangan politik atau perjuangan dalam bidang lain untuk mencapai, merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan, serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Selain gelar pahlawan nasional, pemerintah juga menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Jasa Pratama kepada Presiden Federasi Sepak Bola Internasional Giovanni Vincenzo Infantino. Penganugerahan ini berdasarkan Kepres nomor 70/TK/tahun 2023 tentang penganugerahan tanda kehormatan Bintang Jasa Pratama yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Agustus 2023. Sebagai penghargaan atas jasa-jasanya yang besar di suatu bidang atau peristiwa tertentu
yang bermanfaat bagi keselamatan, kesejahteraan, dan kebesaran bangsa dan negara, pengabdian dan pengorbanannya di bidang olahraga yang bermanfaat bagi bangsa dan negara, dan atau dharma bakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional, serta warga negara asing yang berjasa besar pada bangsa dan negara Indonesia. Pemirsa, informasi lainnya, Kemendikbudristek menargetkan 1 juta guru honorer akan menjadi guru aparatur sipil negara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada akhir tahun 2024. Hal ini diupayakan Kemendikbudristek untuk mengatasi permasalahan kekurangan guru di sekolah-sekolah negeri di seluruh Indonesia. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menargetkan sebanyak 1 juta guru honorer akan menjadi guru aparatur sipil negara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ASN P3K pada akhir 2024. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Duduk Suryani mengatakan, upaya ini dilakukan agar tidak ada lagi guru honorer di Indonesia yang nantinya seluruh rombongan belajar dan mata pelajaran di sekolah-sekolah negeri sebagian besarnya diampu oleh para guru dari ASN P3K. Ia menjelaskan guru honorer yang telah diangkat menjadi guru ASN P3K sejak 2021 adalah sebanyak 544.000 orang dan untuk tahun ini sedang berlangsung proses seleksi guru ASN P3K sehingga nantinya akan ada tambahan sebanyak 296.000 guru. Untuk mewujudkannya, Kemendikbudristek telah melakukan beberapa upaya seperti koordinasi dan sinergi dengan berbagai kementerian lembaga yang masuk dalam Panitia Seleksi Nasional dan dilanjutkan dengan memberikan data pendukung kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia agar dialokasikan untuk anggaran gaji bagi para ASN P3K yang telah lulus nantinya. Dalam hal ini pemerintah dalam ini Kemendikbudristek mengupayakan agar seluruh rombongan belajar dan mata pelajaran pada sekolah negeri itu sudah diampu oleh guru ASN tidak ada lagi guru honorer di sekolah-sekolah negeri. Kami terkait dengan harapan tersebut, kami juga sudah menghitung kebutuhan guru pada tahun 2020 saat Mas Menteri masuk ke Kemendikbud ini ada 1 juta guru. Dan diharapkan hingga saat nanti tahun 2024 itu 1 juta guru tersebut dapat terangkat semua. Dan dengan diangkatnya 1 juta guru tersebut, maka permasalahan kekurangan guru ini bisa diatasi. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut hingga saat ini pemerintah terus memantau penggunaan dana desa yang berasal dari anggaran pendapatan dan pendapatan negara. Pemerintah telah memberikan rambu-rambu kepada daerah dan desa sehingga sejauh ini dana desa dinilai sudah dikelola sesuai dengan rambu yang ditetapkan. Menteri Keuangan Sri Mulyani saat mendampingi Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin dalam memberikan konferensi pers di Istana Wakil Presiden Jakarta, menyebutkan hingga saat ini pemerintah terus memantau penggunaan dana desa yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, sehingga tidak ada penyalahgunaan untuk hal lain. Menteri Keuangan juga menekankan bahwa pemerintah terus melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terkait data penggunaan dana desa. Tak hanya APBDes, pemerintah terus memantau pengelolaan anggaran APBN dan APBD. Menteri Keuangan berharap penggunaan anggaran tersebut dilakukan dengan rambu-rambu agar dapat digunakan secara tepat, terkhusus untuk mengurangi kemiskinan dan stunting. Rambu-rambu tersebut telah diberikan kepada desa dan daerah bahwa APBD maupun APBDes harus mencapai tujuan yang sudah ditetapkan prioritas nasional, baik dari sisi pengurangan kemiskinan, stunting, inflasi, dan investasi. Untuk APBDes, kita ada 3 menteri yang mengatur, yaitu Menteri Desa, Menteri Bappenas, dan dari Menteri Keuangan itu join untuk memberikan pedoman penggunaan dari APBDes tersebut. Termasuk pada saat umpamanya situasi yang sangat istimewa, kita bisa menjadikan dalam bentuk BLT waktu terjadinya COVID kemarin. Jadi dalam hal ini rambu-rambu yang sudah diberikan kepada desa, kepada daerah, apakah kabupaten, kota, dan provinsi, itu tujuannya adalah APBD maupun APBDes harus mencapai tujuan-tujuan yang
sudah ditetapkan prioritas nasional, apakah itu dari sisi pengurangan kemiskinan atau kemiskinan ekstrim, stunting, inflasi, dan investasi. Itu kita monitor terus dengan data yang semuanya sudah mengetahui daerah-daerah dan kemudian dibuat evaluasi berkala. Itu yang menjadi salah satu pegangan sehingga tidak digunakan untuk tujuan-tujuan yang lain. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan segmen lainnya, tetaplah bersama kami.